Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. 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 Iya, oke. Selamat malam sekali lagi ya, shalom, puji Tuhan. Hari ini kita, ya malam Novi, Edwin, selamat bergabung. Ya kita, Malam semua. ya Novi kayaknya internetnya kurang bagus juga ya Nov ya. Iya, tadi Kok hilang ya? nggak tahu tadi sign in tapi nggak masuk. Iya, tadi masuk terus terkepental lagi, masuk kepental lagi kayaknya. Oh, iya. Iya, kalau doa juga pas Novi suka doa tuh suaranya suka ini agak putus-putus, mungkin modemnya kali ya, kayak jauh ya Nov ya di rumah ya. Putus-putus ya. Oh iya, kadang kalau pas lagi doa gitu. Iya, kemarin gitu putus-putus ngomongnya. Mesti pakai extender kayaknya Nggak Nov. tahu atau mungkin ininya kali. Ngapain? Oke. Baik ya, hari ini kita akan mengakhiri kitab Perjanjian Lama ya. Kita sudah spend time lebih dari mungkin 30 minggu ya, karena ada beberapa kitab yang awal-awal itu dua kitab ya. Kayaknya setelah kita Esra atau Nehemia itu baru satu-satu ya. Sebelum itu kita dua kitab. Nah, hari ini kita akan mengakhiri petualangan kita ya di Perjanjian Lama. Saya bersyukur sekali karena lesson ini bisa berjalan dengan baik dan kita sudah masuk kitab yang terakhir. Nah, kitab yang terakhir itu adalah kitab Maleakhi ya. Nah, kalau saudara mendengar kitab Maleakhi itu biasanya yang sangat terkenal adalah Maleakhi 3 ayat 10 ya. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan ke dalam rumah Tuhan dan sebagainya. Nah, tapi ada banyak orang termasuk para hamba Tuhan yang tidak mengerti konteks dari ayat itu ya kan. Sekali lagi saya tekankan dalam Bible study ini dan juga dalam khotbah-khotbah saya gitu, saya selalu katakan bahwa konteks itu sangat-sangat luar biasa, maha penting untuk kita bisa mengerti sebuah ayat gitu ya. Kalau kita tidak mengerti ayat itu ada di pasal apa, di kitab apa, kita nggak bisa melihat pesan yang utama pada saat menulis pada saat Tuhan memerintahkan orang untuk menulis kepada siapa itu ditujukan gitu. Kita miss the point. Karena itu kita harus ngerti dulu, baru kita mau ambil prinsip atau pelajaran dari situ baru kita ambil gitu ya. Itu sangat penting sekali. Nah, apa yang kita pelajari book by book seperti ini itu memberikan kita satu konteks yang clear dalam setiap kitab begitu, sehingga saat sebuah ayat yang sering kali muncul, saudara paling tidak sekarang ngerti, oh ayat ini nih sebenarnya ditujukan untuk ini gitu ya. Contohnya misalnya Yeremia 29 ayat 11, itu ayat yang sangat terkenal. Sebab aku Tuhan ini mengetahui rancangan apa yang ada padamu mengenai kamu, rancangan yang mendatangkan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Nah, itu kan ayat itu kan sering kali kita dengar gitu untuk memberikan semangat dalam kehidupan kita, which is nggak salah, tapi kita harus ngerti bahwa ayat itu tuh sebenarnya aslinya ditujukan untuk orang Israel gitu, yang ada di pembuangan selama 70 tahun, tapi di tengah-tengah masa itu Tuhan berkata, aku masih punya rencana untuk engkau, rancangan damai sejahtera. Nah, kalau kita ngerti konteks itu baru kita ambil aplikasinya ya. Oh iya ya, kalau Tuhan aja begitu sama Israel yang tegar tengkuk, memberontak, tapi Tuhan masih punya rencana. Apakah lagi kita ya kan hidup di perjanjian baru gitu. Jadi jangan hanya ambil ayat tanpa kita mengerti audiensnya siapa itu ditujukan. Ya, ini sangat penting sekali. Nah, termasuk kitab Maleakhi
yang seringkali banyak di-quote mengenai persembahan, mengenai persepuluhan, tapi kita kadang nggak mengerti mengenai hal itu ya. Karena itu saya berharap di seluruh pelajaran kita di sepanjang seri ini, khususnya dalam intisari Alkitab ini, saudara paling tidak mengerti isi sebuah kitab secara garis besar ya. Nah, kitab Maliaki ini tentunya kitab yang ditulis nanti, saya ulang lagi, setelah masa pembuangan, artinya setelah mereka kembali dari pembuangan ya. Ingat ada 3 kitab atau 3 nabi yang menulis setelah mereka kembali dari pembuangan di Babilonia, yaitu Hagai, Zakaria, dan Maliaki ya. Saudara ingat. Nah, sisanya itu adalah ada yang di periode sebelum masa pembuangan ya. Kembali saya kasih lagi chart ini untuk membantu kita ya. Saudara bisa keep ini in mind bahwa ada nabi-nabi yang menulis sebelum masa pembuangan ya. Kalau Elisa dan Elia itu memang nabi yang tidak menulis Alkitab, tapi pelayanannya itu sebelum dibuang ke Assyria dan Babilonia ya. Nah, kemudian ada yang menulis juga di masa pembuangan seperti Yeremia, Daniel, Yeskiel. Bahkan mereka ini, Daniel, Yeskiel itu ada di pembuangan pada saat dia menulis kitabnya. Sedangkan Hagai, Zakaria, dan Maleaki yang tadi saya sebut adalah bagian dari 3 nabi yang menulis setelah mereka kembali dari pembuangan ya. Nah, Maleaki tentunya adalah kitab terakhir dan di Perjanjian Lama, dan ini menutup seluruh seri kitab Perjanjian Lama dalam kanonisasi kita. Ya, Maliaki itu artinya my messenger or the messenger of Yahweh ya. Pesan yang disampaikan oleh Maliaki intinya adalah rebuke atau memberikan koreksi kepada mereka mengenai perilaku ritualisme rohani mereka yang mereka sudah lupakan setelah mereka kembali dari pembuangan, dan Tuhan mengingatkan lagi untuk kembali melakukan apa yang Tuhan perlu lakukan bagi mereka ya. Malam Hari dan Hani, selamat bergabung. Shalom kok. Ya, shalom. Oke, kita baru mulai kok ya. Ya, jadi itu rebuke and repentance ditulis untuk suku Yehuda, dan yang masanya itu ditulis sebelum Nehemia kembali dari pembuangan ya. Oke, nah itu kurang lebih latar belakang singkat ya mengenai Maliaki. Sekali lagi, dalam kitab Ibrani Tanakh itu masuk dalam kitab Prophet Neviim, dan ini akan menutup kitab ini pada malam hari ini ya. Sedangkan di dalam sedangkan di dalam posisi kitab Perjanjian Lama ya, tadi saya sudah kasih ininya ya, nggak bisa keluar. Ya, sedangkan di masa kok bentar yang balikin dulu. Ini ya, 12 nabi-nabi kecil dan kitab Maliaki adalah kitab terakhir di mana kitab ini, kitab Perjanjian Lama ditutup ya. Maliaki, Malachi. Ada yang dibilang, ada yang mengatakan kalau orang bule kan tulisannya Malachi ya, Malachi. Dibacanya Malachi. Tapi orang bule itu sebenarnya harusnya bacanya Malachi. Oh, ini nabi dari Itali nih, kata Italiano, Malachi. Kalau kita sih clear ya, Maleaki ya, the messenger of Yahweh. Ya, oke. Jadi ini setelah kembali dari pembuangan. Nah, saya mau kasih lihat map ini ya kepada saudara ya, bahwa saat mereka dibuang, ini saya ulang lagi ya apa yang sudah pernah saya sampaikan sebelumnya. Saat mereka dibuang ke Babilonia itu kan ada beberapa tahap ya. Tahun 722 itu clear, itu north, bagian north. Sedangkan yang suku selatan itu dibagi menjadi 3 ya. Tahun 605, 597 ya. 605 itu
ada kelompoknya Daniel, lalu 597 ada kelompoknya Yeskiel di sana, sedangkan 586 kota Yerusalem benar-benar jatuh dan akhirnya mereka semua dibuang ke Babilonia. Nah, saudara ingat tahun-tahun ini adalah tahun-tahun yang dicatat dalam sejarah dunia, dan sejarah ini align sekali dengan Alkitab ya. Jadi pada tahun 626 itu Babilonia itu mengalahkan Assyria sebagai negara superpower ya. Jadi seperti itu polanya, berganti-ganti ya. Nah, lalu setelah mereka kembali, jadi mereka dibuang dalam 3 tahap. Saat mereka kembali juga mereka kembali dalam 3 tahap juga. Makanya ini ada seorang teolog yang mengatakan six sovereign trips gitu ya, yang Tuhan izinkan terjadi atas bangsa Israel. Nah, setelah mereka kembali pertama kali dalam masa Esra pasal 1-6 itu dibawa kepemimpinan Zerubabel 538 ya sebelum Tuhan Yesus. Lalu rombongan kedua itu dibawa Esra ya, dicatat dalam kitab Esra 7-10 tahun 458, lalu yang terakhir di bawah Nehemia tahun 444. Nah, di tahun 444 inilah Raja Kores memberikan perintah untuk mereka kembali dan boleh membangun bait suci, yang nanti ini ada hubungannya dengan kalender atau timeline-nya Tuhan atas bangsa Israel yang kita sudah pelajari dalam kitab Daniel. Ada 70 kali 7 masa ya, 490 tahun yang ditetapkan bagi Israel, dimulai saat mereka kembali dari Babilonia yang diizinkan oleh Kores ini, sampai nanti Tuhan Yesus datang ke Yerusalem menunggang keledai, itu adalah 483 tahun genap. Nah, setelah itu ada masa parentesis di tengah-tengah, era gereja muncul ya kan. Ini ulangin lagi kitab Daniel ya. Sampai nanti begitu Tuhan katakan era gereja selesai, pengangkatan gereja terjadi, lalu muncul masa tribulasi. Nah, 7 tahun tribulasi inilah yang merupakan 7 tahun tersisa dari program Tuhan yang dicatat dalam kitab Daniel. Nah, jadi itu menentukan sekali kita mengerti timeline ini, yang nanti akan ada hubungannya dengan pelajaran kalau kita belajar mengenai akhir zaman. Ya, nah jadi pada tahun 538 itu mereka mulai membangun kembali bait suci, ya kurang lebih mereka mulai membangun tahun 536. Tetapi kan kita sudah belajar ya dalam kitab Hagai dan Zakaria, mereka sempat berhenti. Ya, mereka tidak melanjutkan pembangunan bait suci lagi, malah mereka membangun rumah-rumah mereka lupa akan tugas mereka setelah mereka kembali. Karena itulah Hagai dan Zakaria dipakai Tuhan untuk memberikan semangat, mengingatkan mereka, ayo bangun kembali, ada tugas yang mesti kalian kerjakan. Nah, itu tugas Hagai dan Zakaria. Dan akhirnya bait suci selesai juga dibangun pada tahun 515 BC ya, 515 sebelum Masehi. Nah, dalam masa ini adalah masa kitab Esra dan juga kitab Ester ditulis tuh ya. Kalau saudara lihat di dalam perjanjian baru, yaitu tahun 483, 473 kurang lebih. Setelah itu grup kedua kembali dengan Ezra tahun 458. Nah, disinilah kitab Esra dipercaya ditulis tahun 458. Ya, Esra fokus mereform orang-orang Yehuda karena mereka terlibat banyak dosa. Ya, kita udah belajar itu di kitab Esra. Lalu setelah itu ada gap 12 tahun, ya, dan kemudian grup ketiga kembali pulang di bawah kepemimpinan Nehemia, dan mereka bukan hanya mulai membangun bait suci yang selesai, tapi mereka mulai membangun kota-kota Yerusalem yang temboknya dirobohkan pada saat Nebukadnezar datang. Nah, setelah masa Nehemia inilah maka kitab Maleakhi ditulis sekitar tahun 430 sampai 420 sebelum Tuhan Yesus, sebelum Masehi ya. Jadi Maleakhi ditulis jauh setelah Hagai dan Zakaria. Jadi ada gap kurang lebih 100 tahun antara kitab Hagai dan Zakaria dengan penulisan kitab Maleakhi. Ya, jadi 20 atau 30 tahun setelah Esra dan sedikit gap setelah Nehemia. Nah, nanti setelah ini
Kita tahu selama 400 tahun Tuhan tidak berbicara, Tuhan tidak menyatakan pewahyuannya bagi orang Israel, sampai nanti akhirnya muncul Yohanes Pembaptis yang dicatat dalam kitab Injil. Ya, nah karena itulah nanti saya berharap minggu depan kan kita break ya, minggu depan kita tidak ada Bible study karena saya mau pakai Jumat itu rencananya untuk menyelesaikan lesson baptisan untuk Belly. Jadi saya mau saudara dengarkan Introduction to New Testament yang saya sudah pernah sampaikan di awal seri ini ya. Kalau saudara ingat kita tuh ada mempelajari Introduction Old Testament, lalu Introduction New Testament. Dalam Introduction New Testament ini kurang lebih isinya menggambarkan ada apa yang terjadi selama 400 tahun sebelum kitab Matius ditulis. Nah nanti saya kasih linknya yang saya sudah upload di YouTube juga di during the week kalau saudara lagi nyetir, lagi sambil masak atau apa, saya berharap saudara bisa dengerin. Sehingga waktu kita masuk nanti kitab Matius, saudara ada gambaran mengenai masa pada waktu kitab Injil waktu itu mulai ditulis ya. Walaupun kita tahu di Perjanjian Baru dan juga di semua kitab-kitab yang ada di Perjanjian Lama, waktu penulisan itu not necessarily kitabnya kadang-kadang ada di depan atau ada di belakang gitu. Perjanjian Baru kalau saya nggak salah kitab yang pertama-tama ditulis itu kalau nggak salah kitab Tesalonika ya, nanti saya make sure lagi ya. Ada yang lebih muda dari kitab Injil karena kitab-kitab Injil itu baru ditulis kurang lebih tahun 60-an sampai 68 gitu ya setelah Tuhan Yesus mati. Jadi setelah Tuhan Yesus maksudnya. Jadi not necessarily Matius itu kitab pertama yang ditulis, hanya urutannya berdasarkan kanon dikategorikan berdasarkan bukunya, jenis bukunya. Ya nanti kita akan pelajari 2 minggu lagi bahwa Perjanjian Baru itu dikategorikan ada kitab Injil, kitab sejarah, kitab surat-surat dan kitab nubuatan ya. Nah jadi nanti during the week next week saya kasih linknya, saudara kalau bisa dengarkan ulang lagi mengenai Introduction to New Testament ini sehingga saudara nanti bisa dapat gambaran memasuki Perjanjian Baru ya, karena ada 400 tahun gap itu kosong, tidak ada buku dicatat di dalam masa itu. Tapi bukan berarti tidak ada peristiwa yang terjadi, ada begitu banyak peristiwa yang terjadi pada waktu itu ya, nanti saudara lihat lagi rekamannya. Oke, nah sekarang kita masuk kepada kitab Maliaki yang saya beri judul, ini saya kurang spellingnya, harusnya rebuke dan repentance ya. Rebuke dan repentance ini tema utama dari kitab Maliaki. Kenapa? Karena Tuhan benar-benar menyatakan kesalahan mereka sehingga memerintahkan mereka untuk bertobat gitu ya. Nah, kitab Maliaki ini ditulis dalam bentuk Q&A ya, dalam bentuk question and answer mengenai hubungan antara Israel dengan Tuhan Yahweh yang mereka sembah gitu ya. Jadi ada seri-seri pertanyaan lalu Tuhan jawab, seri-seri komplain dari mereka lalu Tuhan jawab gitu ya. Nah ini di dalam kitab Maliaki ini sangat menarik sekali karena ada prediksi mengenai kelahiran dari Yohanes Pembaptis yang akan memperkenalkan kedatangan Mesias ya. Walaupun kitab Yesaya juga sempat menubuatkan, tetapi kitab Maliaki lebih clear lagi bahwa akan datang seorang yang mendahului Mesias, memperkenalkan Mesias untuk kedatangannya yang pertama. Dan di pasal-pasal akhir, Maliaki juga menubuatkan akan ada tipologi Elia yang akan muncul di akhir zaman sebelum Yesus datang kedua kali. Nah, para ahli ada yang berpendapat ini adalah salah satu 2 saksi yang ditulis dalam kitab Wahyu 11. Ada yang bilang Elia dan Henok, ada yang bilang Musa dan Elia, dan beberapa argumen yang lain ya. Kalau saya mengambil kesimpulan 2 saksi itu tokoh yang unknown, yang tidak diketahui gitu ya. Ya ini kan bukan sesuatu yang major, jadi ini hanya pendapat-pendapat untuk kita coba apa ya,
mengerti the puzzle of eschatology ya, mengerti yang kedua. Jadi kita kadang-kadang perlu bermain dengan asumsi-asumsi, menduga-duga ya, walaupun itu berbeda-beda nggak apa-apa. Yang penting tidak menyentuh doktrin utama ya. Nah, itu mengenai Maliaki. Jadi mengenai Yohanes Pembaptis ada di pasal 3, lalu kehadiran Elia di pasal 4 ya. Itu mengenai Maliaki. Sekarang kita masuk ke intinya ya. Siapa yang menulis kitab Maliaki? Tentunya yang menulis kitab Maliaki adalah Maliaki itu sendiri. Yang namanya adalah The Messenger of Yahweh. Kita coba lihat dalam ayat yang pertama. Saya minta tolong Tante Meme dibacakan Maliaki 1 ayat 1. Maliaki 1 ayat 1. Ucapan ilahi. Firman Tuhan kepada Israel dengan perantaraan Maliaki. Ya, thank you Tante. Ini ayatnya sangat singkat sekali, ya, cuma ucapan ilahi firman Tuhan. Artinya apa? Apa yang dikatakan oleh Maliaki itu adalah Tuhan sendiri yang memakai dia, instrumen manusia, untuk menulis apa yang Tuhan mau dan perlu ditulis kepada Maliaki untuk bangsa Israel. Ya, jelas sekali. Nah, Maliaki ini dalam pasal 3 ya, dia bilangkan dengan perantaraan Maliaki, through Malachi, pembawa pesan. Tetapi di dalam pasal 3 ia menyebut ada pembawa pesan yang lain yang mengacu kepada Yohanes Pembaptis dan juga Elia. Ya, jadi ini dia sendiri messenger, tapi dia juga menyatakan ada 2 messenger lain nanti ya setelah dia yang sangat penting sekali. Nah, kita tidak punya informasi yang lengkap atau terbuka mengenai siapa Maliaki ini. Dari mana asalnya, lokasinya dia berdomisili di mana, pekerjaannya apa, kita tidak tahu. Ya, karena memang tidak ada informasi yang memberikan itu. Ya, dan juga dia tidak dicatat dalam kitab-kitab yang lain namanya dia. Nah, yang kita tahu ia menerima pesan dari Tuhan untuk bangsanya, itu saja. Dan itu lebih dari cukup karena semuanya diinspirasi oleh Tuhan sendiri dalam kuat kuasa Roh Kudus tentunya. Ada yang berpendapat ya mungkin Maliaki ini seorang imam. Ini kemungkinan saja ya, tidak bisa bersifat dogmatik karena nggak ada bukti ya. Kenapa? Karena dia sempat fokus kepada kegiatan atau ritual atau pesan untuk para imam. Ya, di pasal 2 ya, nanti kita akan belajar dari rebuke yang diberikan untuk para imam yang bertindak tidak baik pada saat itu. Jadi apakah dia seorang imam atau tidak, kita tidak tahu ya. Lalu kalau saudara melihat dalam bahasa Inggris ada kata oracle itu ya, the oracle of the word of the Lord to Israel through Malachi. Itu oracle itu artinya burden atau beban ya. Beban yang berat yang dari Tuhan sendiri, tentunya diinspirasi oleh Roh Kudus, bukan tulisan manusia yang perlu disampaikan kepada orang Israel atau orang Yehuda yang baru kembali dari pembuangan. Ya, nah itu mengenai penulis dari kitab Maliaki. Lalu yang berikutnya, siapa penerimanya? Tentunya sama dengan Hagai dan Zakaria. Ini adalah komunitas yang kembali setelah pembuangan dari Babilonia, yaitu suku Yehuda tentunya ya. Dan mengenai penerima ini ya, jadi Maliaki itu menulis kurang lebih 100-110 tahun setelah mereka kembali dari pembuangan. Ya, tadi saya sudah sampaikan mereka sudah memulai membangun bait suci, ritual penyembahan dipulihkan, namun mereka memiliki banyak masalah dan kesulitan. Ya, mereka mulai merasa nggak semangat dalam menjalani hari-hari mereka. Kenapa? Salah satunya mereka ini kan masih di bawah pengaruh Persia ya pada saat itu ya. Persia belum mengambil koloninya dari mereka, sehingga mereka harus bayar pajak kepada Persia. Belum lagi ditambah hasil pertanian mereka tidak baik. Nanti kalau saudara lihat di pasal 3 ayat 11, di sana ada wabah belalang kan yang ngomongin setelah perpuluhan itu. Sehingga mereka merasa hidup ini nggak ada
gunanya gitu ya, kita kembali tapi kita begini-begini aja gitu ya. Nah itu satu keadaan apatis yang mereka hadapi. Ritual worship mulai kembali, tapi mereka lakukan itu sebagai ritual biasa saja, rutinitas biasa yang tidak punya makna yang kuat di dalam diri mereka. Sehingga mereka merasakan berkat Tuhan itu kok nggak terjadi seperti yang sudah dijanjikan oleh para nabi ya. Sehingga mereka tidak setia, bahkan sarkastik dengan Tuhan. Ya, menyindir-nyindir Tuhan seolah-olah Tuhan nggak mengerti keadaan mereka. Begitu ya. Nah jadi inilah yang akhirnya Maliaki diperintahkan oleh Tuhan untuk mengingatkan bangsa Israel agar mereka kembali kepada apa yang seharusnya mereka lakukan sebagai umat Tuhan. Ya, jadi di dalam masa ini, abad kelima sebelum Masehi ini ya, ada yang menyebut ini adalah salah satu masa kegelapan di Israel juga. Karena kegiatan mereka hanya rutinitas saja, sehingga tidak memiliki makna yang kental dalam hidup mereka. Ya, oke. Nah, sekarang tahun penulisan. Tahun penulisan Maliaki tadi saya sudah sempat singgung, kurang lebih tahun 430 sampai tahun 420 sebelum Tuhan Yesus. Lalu apa tujuan dari kitab Maliaki ditulis? Kitab Maliaki ditulis itu dengan tujuan untuk mengingatkan mereka yang sudah kembali dari pembuangan untuk bertobat dari keadaan yang acuh tak acuh ya, indifference ya, tidak peduli lagi kepada Tuhan. Sehingga mereka harus berbalik kepada Tuhan, menghormati nama Tuhan dengan hidup yang benar dan mengikuti apa yang Tuhan sudah perintahkan di dalam hukum-hukumnya. Nah itu tujuan utama dari kitab Maliaki. Saudara, kita kan sebagai manusia ya terus harus mesti diingatkan. Karena itu kita dalam kehidupan kita mesti punya orang yang sering kali mengingatkan kita. Ya kalau di gereja ya tugas saya sebagai hamba Tuhan untuk mengingatkan. Kalau saya mencong mungkin istri saya mengingatkan. Lalu otoritas di atas saya mengingatkan. Kita semua perlu ada orang-orang yang memberikan kita reminder. Karena hidup ini kan up and down ya. Emosional kita up and down. Lalu situasi kita up and down. Ini mempengaruhi kehidupan rohani kita kalau kita tidak hati-hati. Karena itu kita perlu orang-orang yang mengingatkan kita agar kita balik lagi ke the track yang sudah kita ambil. Makanya kalau saudara ingat apa yang saya sudah khotbahkan minggu lalu mengenai upah bagi orang-orang pemenang, kan Tuhan memberikan pesan kepada 7 jemaat yang ada di kitab Wahyu ya. Pesan-pesan itu kan sebenarnya untuk mengingatkan, ayo kembali lagi. Yang sudah mulai suam-suam kuku, ingat lagi. Kasih yang mula-mula, ingat lagi. Ritual-ritual worship kita, ingat lagi. Harus dilakukan dengan segenap hati. Nah, itu juga yang dilakukan oleh Tuhan terhadap umat Israel melalui Nabi Maliaki dalam kitab ini. Ya. Nah, apa timeline dari kitab Maliaki? Kalau saudara mau buat secara singkat ya, timelinenya itu, saya masih belum, saya rubah ini masih Habakuk. Jauh banget nih di kitab Habakuk ya, harusnya ini kitab Maliaki. Kalau saudara mau ambil kesimpulan dari kitab Maliaki itu sebenarnya terdiri dari 6 pertanyaan yang Tuhan jawab satu persatu kepada umatnya melalui Nabi Maliaki. Nanti kita akan lihat. Kalau MacArthur Study Bible memberikan timeline seperti ini ya, saudara bisa lihat di dalam screen saudara ya. Ada denunciation of Israel sins ya, pernyataan dosa-dosa Israel. Lalu yang pertama itu mengingatkan mengenai kasih Tuhan bagi mereka. Kemudian ada rebuke ya kepada para imam mengenai altar Tuhan, mengenai kemuliaan Tuhan, mengenai hukum-hukum Tuhan yang dilanggar oleh mereka. Lalu ada rebuke kepada umat Tuhan juga yang akhir-akhirnya mengikuti jejak para imam. Inilah pentingnya seorang pemimpin ya. Kalau pemimpinnya nggak benar, umat juga jadi nggak benar, saudara. Ya. Lalu yang kedua ada deklarasi penghakiman Israel dan berkat-berkat Tuhan atas mereka. Ada nubuatan mengenai coming of messenger, challenge to repent, criticism by Israel against the Lord, consolation to the faithful remnant. Nah ini kurang lebih isi dari kitab Maliaki melalui Bible study dari John MacArthur. Sedangkan melalui Insightful Living dari Chuck Swindoll,
Saudara bisa baca sendiri ya. Ini chartnya ada di screen saudara, di mana dibagi menjadi beberapa bagian. Love, rebuke, hope. Ya, bagian pertama itu theological, bagian kedua historical, bagian ketiga prophetical. Bagian pertama looking up, looking in, lalu looking ahead. Ya, seperti itu. Nah, ini adalah 6 pertanyaan yang ada di dalam kitab Maliaki yang akan kita coba lihat dalam isi singkat brief kitab Maliaki yang perlu kita pelajari ya. Nanti saya akan uraikan ini satu persatu. Ini dalam bahasa Inggris saya ambil dari sebuah website ya, cukup bagus sekali ini kesimpulannya. Ya, ada pertanyaan pertama yang Tuhan jawab, bagaimana mereka mulai meragukan kasih Tuhan. Lalu yang kedua, di mana Tuhan memberikan pesan untuk para imam, permasalahan dengan para imam. Kemudian yang ketiga, masalah perkawinan yang salah dan perceraian. Yang keempat, mereka mempertanyakan mengenai keadilan Tuhan. Yang kelima, mereka mempertanyakan mengenai persembahan kepada Tuhan. Dan yang terakhir, mereka meremehkan pelayanan kepada Tuhan. Semua pertanyaan-pertanyaan itu dijawab di dalam kitab Maliaki. Nah, mari kita akan masuk lebih dalam lagi inti dari kitab Maliaki dari 6 pertanyaan itu. Kita lihat yang pertama dulu ya. Mengenai pertanyaan meragukan kasih Tuhan. Ini ada dalam Maliaki 1 ayat 2. Coba Pak Ade tolong dibacakan. Maliaki 1 ayat 2. Maliaki 1 ayat 2. Aku mengasihi kamu, firman Tuhan, tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah engkau mengasihi kami? Bukankah Esau itu kakak Yakub? Demikian firman Tuhan. Namun aku mengasihi Yakub. Ya, thank you. Nah, dalam ayat ini saudara-saudara baca ya, dengan bagaimana Tuhan mengasihi kami? Ya, makanya Tuhan jawab. Ya, dan mereka tidak melihat kasih Tuhan dengan sempurna yang tadi saya sudah bilang, karena mereka masih di bawah Persia, pertanian mereka gagal, ada wabah belalang gitu ya. Sehingga muncullah ayat ini gitu. Dan mereka akhirnya Tuhan kasih jawaban, kamu lihat itu Edom. Ya, kalau saudara nanti baca ayat-ayat berikutnya, ayat ketiga sampai kelima, Edom itu kan orang-orang yang jahat dan layak menerima hukuman dari Tuhan. Kalau dan maksudnya gini, Tuhan itu, aku tidak melakukan itu terhadap engkau. Nah, itu adalah salah satu bentuk aku mengasihi engkau. Gitu. Makanya ayat 5 dikatakan, matamu akan melihat dan kamu sendiri akan berkata, Tuhan Maha Besar sampai di luar Israel. Nah, ini berbicara masa depan juga, Messianic Kingdom gitu ya. Bahwa pada waktu suatu hari kelak aku akan memulihkan engkau gitu. Nah, pelajaran apa yang kita bisa ambil dari sini? Ternyata orang Israel itu gagal menilai kasih Tuhan karena mereka melihat kasih Tuhan based on their present circumstances. Nah, ini salah ya. Kita tidak boleh melihat kasih Tuhan dengan keadaan kita sekarang. Kalau keadaan kita sedang tidak baik-baik saja, jangan pernah meragukan kasih Tuhan. Nah, itu yang mereka lakukan pada saat itu. Ya. Bahkan kalau di era kita tentunya kita harusnya selalu bersyukur bahwa Kristus sudah mati, datang menjadi penebus kita. Itu bukti kasih Tuhan yang terbesar. Apalagi yang mesti dibuktikan dari Tuhan selain Dia menjadi manusia menebus kita. Nah, orang Israel gagal dalam hal itu. Ya, dan karena itulah Tuhan menyadarkan mereka bahwa mereka itu sebenarnya dikasihi oleh Tuhan. Mereka telah dipilih dan nanti pada akhirnya Tuhan akan menggenapi semua yang dijanjikan pada mereka. Ya. Sekalipun kita tahu Tuhan mengasihi kita, bukan berarti hidup itu tanpa masalah dan tanpa pergumulan. Akan selalu ada pergumulan dalam hidup kita. Nah, itu yang pertanyaan yang pertama. Lalu pertanyaan yang kedua yang mereka tanya kepada Tuhan adalah mengenai permasalahan dengan para imam. Ya, di situ dicatat dalam Maliaki 1 ayat yang ke-6. Ya, Maliaki 1 ayat 6. Coba Grace tolong bacakan Maliaki 1 ayat 6. Maliaki 1 ayat 6, seorang anak menghormati bapaknya dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini bapa, di manakah hormat yang kepadaku itu? Jika aku ini tuan, di manakah takut yang kepadamu itu? Firman Tuhan semesta alam kepadamu, hai para imam yang menghina namaku, tetapi kamu
Apa tuh Cang? Nggak kelihatan karena ada muka kamu. Emang Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menghina namamu? ya. Nah ini pertanyaan yang disampaikan kepada para imam dan imamnya bertanya balik lagi. Bagaimana cara kami menghina namamu? Nah ini satu hal yang akhirnya Tuhan harus nyatakan dosa-dosa para imam ini di hadapan mereka. Kenapa? Salah satunya adalah karena engkau mempersembahkan hewan yang buta, yang pincang, yang tidak layak kepada Tuhan. Padahal kan kita tahu aturan kitab imamat ya. Kalau kita mau mempersembahkan korban tuh harus korban yang terbaik, bukan yang cacat. Dan imam itu mengizinkan gitu. Sementara yang baik di-keep untuk mereka. Nah Tuhan marah pada saat itu. Nanti kalau sudah baca ayat 7 di sana dikatakan kamu membawa roti cemar ke atas mezbahku, tetapi berkata dengan cara bagaimana kami mencemarkannya? Dengan cara menyangka meja Tuhan boleh dihinakan. Ayat 8, apabila kamu membawa seekor binatang buta untuk dipersembahkan, tidakkah itu jahat? Apabila kamu membawa binatang yang timpang dan sakit, tidakkah itu jahat? Cobalah menyampaikannya kepada bupatimu, apakah ia berkenan kepadamu, apalagi menyambut engkau dengan baik, firman Tuhan semesta alam. Maksudnya Tuhan bilang gini, kalau kamu mau kasih sesuatu untuk bupati, pemimpin kamu di negara, masa kamu kasih yang timpang, yang cacat, ya kan? Untuk kepada manusia aja kamu enggak begitu, tapi kau lakukan itu kepadaku, Tuhan. Itu maksudnya. Nah, akhirnya Tuhan merebuke pemimpin ini ya, imam ini. Nanti kalau selanjutnya dalam ayat 11 sampai 14, Tuhan menyatakan bahwa semua yang mereka lakukan hanya ritual saja, mekanisme saja. Karena itulah Tuhan katakan terkutuklah penipu, ayat 14 ya, yang mempunyai seekor binatang jantan di antara kawanan ternaknya, yang dinazarkannya tetapi yang mempersembahkan binatang yang cacat kepada Tuhan. Sebab aku ini raja besar, raja yang besar, firman Tuhan semesta alam, dan namaku ditakuti di antara bangsa-bangsa. Artinya Tuhan itu layak menerima penyembahan dan persembahan yang terbaik. Nah ini problem dengan imam ya saudara, pemimpin yang direbuke. Kenapa? Karena pemimpin itu menentukan orang yang dipimpin. Ya, ini juga pelajaran buat saya juga sebagai hamba Tuhan, saudara ya. Maka itu saudara perlu terus berdoa buat saya agar saya bisa terus menjadi pemimpin yang baik, yang seperti yang Tuhan kehendaki. Karena tanggung jawab di pundak setiap pemimpin itu penting. Saudara yang kepala keluarga, suami, kalau di rumah istri itu terhadap anak-anak juga, saudara juga mesti memperhatikan akan hal ini ya. Lalu yang berikutnya masih tentang permasalahan dengan para imam, itu dicatat juga dalam Maliaki 2 ayat 1 ya. Coba Novi tolong dibacakan Maliaki 2 ayat 1. Maliaki 2 ayat 1, maka sekarang kepada kamulah tertuju perintah ini, hai para imam. Jika kamu tidak mendengarkan dan jika kamu tidak memberi perhatian untuk menghormati namaku, firman Tuhan semesta alam, maka aku akan mengirimkan kutuk ke antaramu dan akan membuat berkat-berkatmu menjadi kutuk. Dan aku telah membuatnya menjadi kutuk sebab kamu ini tidak memperhatikan. Ya, thank you. Nah, jadi ini sekali lagi ancaman yang Tuhan berikan, bila kamu tidak bertobat, maka kamu akan menerima kutuk gitu. Ya, jadi bertobatlah. Nah setelah itu nanti saudara bisa lompat ke ayat 10. Bukankah kita sekalian mempunyai satu Bapa? Bukankah satu Allah menciptakan kita? Maka mengapa kita berkhianat satu sama lain dan dengan demikian menajiskan perjanjian nenek moyang kita? Nah ya ini nanti yang bisa juga berlaku untuk pertanyaan yang ketiga mengenai masalah dengan perkawinan dan perceraian ya. Nah ini intinya adalah bagian yang kedua ini Tuhan memberikan rebuke kepada para imam. Jadi sekali lagi pentingnya peranan seorang pemimpin karena umat yang dipimpin menggambarkan dari sang pemimpinnya. Ya, oke, nah sekarang kita lompat ke ayat yang ke-10 yang tadi saya sudah baca ya. Lalu ayat yang ke-11, Yehuda berkhianat dan perbuatan keji dilakukan di Israel dan di Yerusalem. Sebab Yehuda telah menajiskan tempat kudus yang dikasihi Tuhan dan telah menjadi suami anak perempuan Allah asing. Nah jadi mereka setelah mereka kembali ternyata menikah dengan wanita-wanita penyembah berhala.
problem yang sama terjadi ya, yang pernah terjadi di Israel beberapa ratus tahun sebelumnya. Pada masa Salomo, itu terjadi juga bagaimana mereka dan para raja-raja Israel dan Yehuda juga melakukan dosa yang sama ini. Sehingga Tuhan sangat marah terhadap mereka. Ya, nah lalu nanti kalau saudara lompat ke ayat 14 dan 16, mereka balik bertanya lagi kepada Tuhan. Dalam hal apa? Ya, oleh karena apa? Lalu Tuhan bilang, oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu yang kepadanya engkau telah tidak setia, padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Ternyata mereka ini mulai menceraikan pasangannya masing-masing lalu menikah dengan orang lain. Ya, padahal Tuhan bilang itu satu covenant yang perlu dijaga. Ayat 15, bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan ini? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri pada masa mudanya. Saudara, siapa yang pernah bilang? Ada hamba Tuhan yang bilang, orang yang kawin dengan orang yang gak seiman itu adalah orang yang paling kurang ajar terhadap Tuhan, kata dia. Kenapa? Coba, kita ini anak-anak Tuhan ya, benar ya? Kalau orang dunia itu anaknya siapa? Anaknya iblis ya. Kalau saudara nikah dengan orang tidak seiman, itu saudara tuh menjadikan besan antara iblis dengan Tuhan, saudara. Makanya dia bilang orang-orang yang kawin dengan orang tidak seiman itu orang yang paling kurang ajar di hadapan Tuhan. Ya, masa Tuhan dipersatukan dengan iblis jadi besan? Nggak bisa kan kayak begitu, saudara. Nah, Tuhan marah dengan perkawinan-perkawinan dengan wanita-wanita asing begini ya, apalagi sampai menceraikan pasangan mereka. Lalu ayat 16 nanti kalau saudara baca di rumah, sebab aku membenci perceraian firman Tuhan Allah Israel. Juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan firman Tuhan semesta alam, maka jagalah dirimu dan jangan berkhianat. Ya, mereka berbuat jahat, berkhianat terhadap janji nikah yang sudah mereka buat. Akhirnya mereka cerai, kawin cerai seperti ini. Dan Tuhan marah terhadap mereka. Nah, ini saudara akhirnya memberikan kita gambaran bahwa sanctity of marriage itu sangat penting sekali. Saya selalu katakan tidak pernah ada keluarga yang sempurna, semua punya masalah masing-masing, tapi kita mesti do our best, do whatever it takes to maintain our marriage gitu ya. Semua orang punya pergumulan. Ya, karena itulah Tuhan tidak mau kita sampai berpisah, apalagi kalau saudara punya anak. Itu anak-anak yang jadi korban. Ini juga terjadi pada masa Esra dan Nehemia, kalau saudara ingat kan, di mana mereka mulai meninggalkan pasangan mereka dan menikah lagi dengan wanita-wanita asing. Tuhan tidak suka. Ya, saya mau mengingatkan ada 3 hal penting ya kalau orang mau bercerai dan menikah lagi. Pertama kan suaminya atau istrinya meninggal, itu sah, saudara bisa menikah lagi. Ya, lalu yang kedua adalah bila suami atau istrinya itu bukan orang percaya, lalu dia meninggalkan yang percaya karena mungkin udah capek, bohwat dengan pasangan yang kering ke gereja, lalu dia meninggalkan, ya sudah nggak apa-apa, saudara boleh menikah lagi. Ya, nah yang ketiga itu adalah kalau orang bercerai dengan alasan perjinahan yang kronis, ya perjinahan yang tidak bisa, kayaknya nggak ada tanda-tanda pertobatan. Untuk melindungi sang korban, Tuhan izinkan perceraian dan orang yang bercerai itu boleh menikah lagi. Itu ada 3 hal yang dicatat di dalam Alkitab. Setelah itu, selain itu, kalau misalnya saudara tetap bandel mau bercerai juga, maka saudara tidak boleh menikah lagi. Kenapa? Kalau saudara menikah lagi, saudara berzina. Itu clear, ayatnya ada. Ya, nah jadi ini harus diperhatikan. Ini menjadi problem di perjanjian lama, di perjanjian baru, sampai di era kita. Karena itulah kita harus mengerti dan memahami janji nikah kita masing-masing ya. Besok itu saya diminta membantu untuk jadi MC di acara 50th anniversary. Salah satu dari teman kami, jemaatnya Pak Joseph itu, kemarin dia datang juga anaknya di acara gala dinner kita, 50 tahun pernikahan, saudara. Kalau saudara bisa maintain pernikahan kita masing-masing sampai 50 tahun,
itu yang Tuhan mau, bahkan beyond ya. Seperti itu. Nah, jadi ini pelajaran bagi kita di tengah-tengah dunia modern, dan ini juga pelajaran bagi saudara kalau saudara ada orang bertanya mengenai hal ini ya. Oke, kemudian yang berikutnya, pertanyaan yang keempat adalah mengenai keadilan Tuhan. Mereka mulai mempertanyakan keadilan Tuhan gitu ya. Kok Tuhan nggak menghukum orang-orang yang jahat sama kita? Nah, ini ya. Coba Hani, tolong dibaca. Sudah bisa baca belum Hani? Udah kok. Oke, tolong, thank you. Maliaki 2 ayat 17. Kamu menyusahi Tuhan dengan perkataanmu, tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menyusahi Dia? Dengan cara kamu menyangka setiap orang yang berbuat jahat adalah baik di mata Tuhan. Kepada orang-orang yang demikianlah Ia berkenan. Atau jika tidak, di manakah Allah yang menghukum? Ya, thank you. Nah, jadi mereka bertanya nih, ya mana keadilan Tuhan, kok yang jahat makin makmur, yang benar makin susah gitu kan. Ini kan pertanyaan kita semua, bahkan pemazmur juga bertanya hal ini, banyak pasal-pasal yang mencatat mengenai hal itu. Ya, ini terus berlanjut sampai pasal 3 ayat 7 ya. Mereka tuh seolah-olah merasa benar dan sudah melakukan yang benar, tapi malah menderita. Sementara orang-orang Persia yang menekan mereka malah hidupnya makmur. Nah, lalu kemudian Tuhan menjawab, jawabannya di pasal yang ketiga, ya, pasal 3 ayat yang ke-1, ya. Hari apakah ada di sana, Ani? Ada kok. Oh ya, tolong dibacakan Hari. Malaki 3 ayat 1. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke bait-Nya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu sesungguhnya ia datang, firman Tuhan semesta alam. Ya, thank you. Nah, di sini ternyata Tuhan menjawab dengan memberikan pesan pengharapan di masa depan, bahwa Tuhan akan menyuruh utusanku untuk mempersiapkan jalan ya kepada Mesias. Nah, ini tentunya berbicara mengenai Yohanes Pembaptis ya. Dan dari ayat 2 sampai 6 ini mengacu kepada kedatangan Yesus yang kedua ya. Artinya jangan hanya fokus dengan jangka pendek, tetapi juga fokus kepada masa depan. Nanti saudara lihat sendiri ayat-ayat berikutnya ya. Nah, ini jawaban yang ditanya oleh Tuhan. Pokoknya tenang aja, aku ini tahu rancangan yang terbaik gitu. Ya, kalau kamu pikir orang jahat makmur, belum tentu. Kan di kitab Mazmur dikatakan mereka itu seperti bunga yang sebentar saja tumbuh lalu layu, seperti rumput yang tadinya segar kemudian mulai layu. Kalau saudara perhatikan kan udah hampir 1 bulan kalau nggak salah ya, kita nggak ada hujan ya. Rumput saya udah mulai kering, coklat-coklat, ya, sementara mau disiremin sayang air gitu, dan sebagainya. Ya kan, seperti itulah sebenarnya orang fasik. Jadi kita nggak perlu iri dengan kebahagiaan orang fasik, kelihatannya segar dari luar, tapi sesungguhnya mereka akan lenyap kalau Tuhan nyatakan mereka harus lenyap. Ya, jadi seperti itu. Saudara harus just do your best, run your race, biar yang lain-lain Tuhan yang ngatur. Nah, itu pertanyaan yang keempat. Pertanyaan yang kelima berbicara mengenai persembahan yang kepada Tuhan yang mereka salah. Ya, di pasal 3 ayat 7 sampai 8 di sana dikatakan, sejak zaman nenek moyangmu kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimana kami harus kembali? Nah, mereka tanya lagi. Lalu ayat 8, bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, tanya lagi, dengan cara bagaimana kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan kudus ya. Lalu setelah dibaca sendiri di rumah, kamu telah kena kutuk tetapi masih menipu aku, ya kamu seluruh bangsa. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam perbendaharaan Tuhan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak akan membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Nah, ini saudara, hanya ada 1 ayat yang Tuhan izinkan kita boleh bertanya dan menguji Tuhan, tapi bukan dengan arogan ya. Maksudnya bukti
nanti Tuhan akan berikan kalau kita setia dalam memberi di hadapan Tuhan untuk pekerjaan Tuhan. Nah, diskusi mengenai perpuluhan itu memang complicated, banyak perdebatan. Saya sudah jelaskan itu ya di beberapa khotbah saya. Intinya saudara, kalau saudara mau pakai prinsip perpuluhan, that's good ya, karena ini menggenapi prosedur giving yang diberikan di perjanjian baru. Salah satunya adalah give as you prosper. Kalau nggak salah itu 1 Korintus 16 ya. Give as you prosper. Nah, dengan percentage itu berarti giving kita meningkat sesuai meningkatnya income kita. Nah, kalau orang di perjanjian baru aja diperintahkan Tuhan memberi 10-23% kalau di total dalam setahun. Masa kita orang yang di perjanjian baru, kalau di perjanjian lama aja mereka diperintahkan, masa kita yang di perjanjian baru, Yesus sudah mati bagi kita, kita memberi less than them? Itu satu pertanyaan yang kita mesti tanya. Nah, tapi mereka pada waktu itu, karena institusi perpuluhan sedang dijalankan, mereka kena kutuk karena mereka tidak menjalani dan setia dengan persembahan mereka ini. Ya, nah jadi ini yang menjadi pesan bagi mereka. Dan juga bagi pesan bagi kita semua agar kita memiliki hati memberi di hadapan Tuhan. Seorang teolog, Adrian Rogers, berkata mengenai giving, dia berkata, don't give what is left, give what is right. Bagus ya. Karena orang seringkali memberi, udah nanti sisa-sisanya aja Tuhan, kalau ada sisa baru saya memberi. No, Tuhan mau kita sisihkan dulu sebelum kita pakai untuk yang lain. Makanya dia bilang give what is right, yang memang proper untuk Tuhan dalam hal memberi. Kalau saudara mau mengerti mengenai konsep giving, mungkin bagi Hani dan Iren serta Hari yang tidak berjemaat GBI Immanuel, saudara bisa lihat khotbah saya waktu gala dinner kemarin tanggal 5. Itu saya memberikan sedikit gambaran Alkitabiah mengenai konsep memberi yang Tuhan kehendaki bagi kita yang hidup di perjanjian baru ya. Di sana saya jelaskan. Oke. Lalu yang ke-6, mereka meremehkan pelayanan kepada Tuhan. Ini masalah lagi. Maliaki 3 ayat 13 berkata, bicaramu kurang ajar tentang aku, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, apakah kami bicarakan di antara kami tentang engkau? Nah, mereka tanya lagi. Saudara, lalu Tuhan jawab di ayat 14, adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Adakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya dan berjalan dengan pakaian bergabung di hadapan Tuhan semesta alam? Sorry, ayat 14 mereka lanjutin lagi ya. Sia-sia beribadah kepada Tuhan. Ya, kenapa? Karena mereka berpikir mereka itu sudah banyak berkorban dalam pelayanan, tapi lihat hidup kita ini susah gitu. Nah, bukankah ini kadang-kadang seperti kita ya? Kita udah capek pelayanan, malah diomongin orang, malah dianggap pelayanan kita dikecilkan gitu kan. Terus kita lihat lagi hidup kita, aduh masalah di keluarga, masalah di pekerjaan kok begitu. Nah, sekali lagi saudara nggak boleh judge your keadaan saudara itu, lalu saudara mulai hubung-hubungkan dengan pelayanan, dengan kasih Tuhan. Tuhan nggak mau kayak begitu. Ya. Dan di ayat 16-17 Tuhan berkata, beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Artinya begini, saudara itu mencatat semua yang saudara buat untuk Tuhan, apapun itu bentuknya, pengorbanan yang Tuhan catat. Dan itu tidak akan pernah sia-sia. Ya, dan Tuhan akan memberikan upah bagi orang yang setia. Itu maksudnya. Jadi jangan meremehkan pelayanan di hadapan Tuhan. Mereka gagal dan ini juga menjadi pesan bagi kita semua. Lalu yang ke-6, pertanyaan terakhir, mereka meremehkan, masih yang ke-6, yang terakhir ya. Mereka meremehkan pelayanan kepada Tuhan. Lalu Tuhan jawab dalam Maliaki 4 ayat 5-6. Ya, dalam ayat ini mengacu kepada figur Elia yang akan muncul nanti menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali. Ya, seperti itu. Nah, ini kan juga ayat yang banyak sekali disebut ya oleh orang-orang yang khotbah mengenai. Karena begini, ada konsep satu seminar yang mengatakan
mengembalikan hati bapak-bapak kepada anak-anaknya gitu ya. The fatherhood gitu yang seringkali lost, which is good, itu memang harus terjadi. Tapi kan seringkali mereka memberikan ayat ini kan, ada nubuatan yang mengatakan hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, lalu hati anak-anak kepada bapaknya, dan seterusnya. Nah saudara-saudara perhatikan ayat ini sebenarnya untuk bangsa Israel intinya. Jadi bapak-bapak leluhur mereka, jadi anak-anak dia akan kembali kepada bapak-bapak mereka. Mereka mulai hubungan rumah tangga mereka dipulihkan lagi. Karena kan kita tahu mereka ada problem dengan perceraian dan perkawinan dalam pasal-pasal sebelumnya. Ya, nah ini juga tentunya kita bisa aplikasikan prinsip ini kepada kehidupan kita. Saudara-saudara, seorang bapak, saudara perlu merangkul anak-anak saudara sehingga mereka hidup di dalam takut akan Tuhan tentunya. Ya, nah akhirnya ayat ini ditutup dengan satu ayat yang ke-6 yang tadi sudah saya bacakan. Dan menarik sekali ya kalau saudara baca dalam bahasa Inggrisnya, Maliaki 4 ayat 6 itu ayat terakhir dalam perjanjian lama. Ayat terakhir dalam kitab Maliaki itu ditutup dengan kata curse. He will restore the hearts of the fathers to their children, and the hearts of the children to their fathers, so that I will not come and smite the land with a curse. Ya, jadi ternyata kita perjanjian lama berakhir dengan kata curse, kutuk. Tapi perjanjian baru kitab Wahyu ditutup dengan kata grace. Ya, Wahyu 22 ayat 21, the grace of the Lord Jesus be with you all. Amen. Ini menggambarkan bahwa perjanjian baru memberikan berita damai sejahtera dan kasih karunia karena Yesus sudah lahir, mati, bangkit, naik ke surga, dan dia akan datang kembali memberikan kita kasih karunia-Nya di dalam kehidupan kekal di surga kekal. So Old Testament ends with focus on the future, just like the New Testament ends with a focus of the future. Perjanjian lama berakhir fokus kepada masa depan yang akan terjadi atas Israel. Perjanjian baru juga berakhir melihat fokus masa depan yang akan kita terima di surga bersama Tuhan selama-lamanya. Wow, saudara, saya waktu mempersiapkan ini ya saya sangat amazed sekali ya cara Tuhan berbicara kepada kita melalui kitab suci, dan kita bersyukur kita belajar mengenai hal ini ya, sehingga kita bisa aplikasikan dalam kehidupan kita. Oke, dua hal terakhir yang saya mau share yaitu mengenai bayangan Kristus dalam kitab Maliaki yang digenapi dalam perjanjian baru, yaitu Maliaki mengantisipasi kedatangan Yesus yang pertama dan kedua yang akan menggenapi perjanjiannya dengan orang Yahudi, lalu menghakimi orang-orang berdosa dan membawa kesembuhan bagi orang-orang yang takut akan Tuhan. Ya, nah ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan untuk kita tahu bahwa ternyata ada Yesus di dalam kitab Maliaki di sana. Untuk aplikasi ya, saya tadi sudah sempat singgung, tapi saya ulang lagi saja kesimpulannya, apa yang saudara bisa bawa pulang, apa yang bisa saudara ambil dalam mempelajari kitab Maliaki. Yang pertama, ya, jangan menentukan kasih Tuhan dengan keadaan kita saat ini, ya. Tadi saya sudah bahas, kalau saudara menderita, bergumul hari ini bukan berarti Tuhan tidak mengasihi saudara. Tuhan sedang berproses dengan saudara, Tuhan sedang berproses dengan hidup kita, sehingga kita bisa makin mengerti rencana Tuhan dalam hidup kita. Ya, yang kedua, pemimpin itu menggambarkan pribadi dan keadaan dari sang pemimpin, dan ini akan mempengaruhi pengikut. Ya, saya sudah jelaskan tadi. Yang ketiga, mengerti tujuan pernikahan dan berusahalah untuk mempertahankannya sampai titik darah penghabisan, saudara ya. Jangan berpikir, bapak, om, tante, koko nggak tahu sih suami saya, istri saya. Saudara, sama semua manusia punya pergumulan. Nanti kalau saudara bercerai, saudara kawin lagi dengan orang yang baru, apakah saudara pikir orang yang baru itu akan lebih baik? Belum tentu. Ya, mungkin lebih baik dalam bidang-bidang tertentu, bidang-bidang lain dia juga punya kelemahan. Terus saudara bercerai lagi gitu, kawin lagi. Mau sampai kapan? Ya, covenant itu perlu dijaga. Ya, karena orang yang tidak menjaga covenant kalau dalam perjanjian lama itu hukumannya mati, saudara. Ya. Nah, jadi pertahankan pernikahan kita sebaik mungkin. Yang keempat, miliki jiwa memberi untuk pekerjaan Tuhan ya. Tadi saya sudah singgung ini.
Jadi kita mesti punya hati generous terutama untuk pekerjaan Tuhan. Kalau saudara bisa generous untuk hal yang lain, untuk pekerjaan Tuhan saudara harus lebih lagi tentunya. Yang kelima, jangan terjebak dengan rutinitas dan kebiasaan saja. Ya, saudara harus do everything with heart, with seriousness gitu, with satu kebanggaan dalam melakukan segala sesuatu dalam pelayanan saudara ya, apapun yang kita kerjakan. Dan yang terakhir, kita boleh bertanya kepada Tuhan, tapi harus bertanya dalam kerendahan hati dan tidak arogan. Ada banyak hal yang kita tidak mengerti dalam hidup ini, saudara boleh bertanya, Tuhan kenapa kayak gini? Ayub pun mengalami yang sama waktu dia menderita. Dia bertanya kepada Tuhan, tapi akhirnya Tuhan menjawab. Saat saudara saat Tuhan menjawab, saudara mesti dengar dan perhatikan jawaban Tuhan. Ya, jadi silakan bertanya. Bahkan kalau mau ragu-ragu juga nggak apa-apa. Ragu-ragu itu proses iman saudara. Waktu Thomas ragu-ragu itu kan Tuhan nggak marah. Thomas, kamu nih kurang ngajar ya, nggak tahu udah berapa tahun kamu sama-sama aku. Masa kamu masih nggak percaya? Enggak, saudara. Tuhan Yesus dengan kasih bilang, Thomas, datang ke sini, cucukkan ke tangan dan lambungku, dan jangan tidak percaya lagi. Saudara jadi bertanya kepada Tuhan, it's okay, asal saudara harus bertanya dengan sikap hati yang benar, ragu-ragu untuk mendapatkan jawaban dari Tuhan, sehingga saudara kuat, lalu bangkit dengan iman yang teguh. Nah, that's all the end of the book of Old Testament. Selesai sudah 39 buku, paling tidak tugas saya 65% selesai. Nanti masih ada kurang lebih 6 bulan lagi kita akan selesaikan kitab Perjanjian Baru. Ya, saya bersyukur Tuhan menyertai Bible study kita. So next week you can have break, tapi during the week please listen lagi ya. Yang tadi saya sudah jelaskan, saya akan share mengenai introduction to New Testament yang kita pelajari. Nanti linknya saya kasih di grup untuk saudara mempersiapkan minggu kedua di November kita belajar mengenai kitab Matius. Oke, ada pertanyaan atau komentar sampai saat ini? Semua good? Oke. Sore. Ada? Hari duluan deh. Silakan. Nggak, saya cuma mau bilang thank you, udah diajarin banyak. Sama-sama Hari, mau pleasure. Thank you juga udah setia mengikuti ya, terus setia ya. Iya, masih ada 27 kitab lagi loh by the way. Iya, dan Perjanjian Baru tuh lebih susah karena banyak pentingnya, saudara, doktrin-doktrinnya banyak. Tapi we'll see ya. Apa Cang, kamu nanya sesuatu? Minggu kedua break atau enggak kita? Kan kita mau ke itu. Oh iya, 15 tanggal. Kita harus break, sorry, karena ada keluarga papa mamanya Grace. Jadi kita akan lanjut tanggal 7, benar tanggal 7 November, Matius. Tanggal 14 kita break karena saya keluar kota ya, rencana ke Jervis Bay, balik baru hari Sabtu sore kali. Jadi kita lanjutkan lagi tanggal 21 ya. Kitab Markus dan seterusnya. Oke? Oh, Desember whole month sampai pertengahan Januari kita juga break. Saya berikan kesempatan saudara spend time dengan keluarga dan juga menghadiri banyak perayaan Natal ya. Jadi memang biasanya bulan Desember kegiatan rutinitas kita misalnya kayak komsel gitu kita stop juga. Jadi kita hanya ada tinggal 2 kali lagi ya, 2 kali lagi bener ya? Oh enggak, 3 kali ya? 21. Jadi tanggal 7, tanggal 21 dan tanggal 28. Ya, itu 3 kali lagi tahun ini, lalu kita akan lanjutkan di tahun yang baru. Oke. Kalau tidak ada, kita ambil foto. Firman-Mu pelita bagi kami.